Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Khairunisa dan rekan saya Devria Nurul Azla Milza, Dian Utari, Cutri Agustina, Cut Delvita Septiantinur, dan Aldi Patra. Baik, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang kolom. Outline presentation terdiri dari pengenalan kromatografi, kolom, jenis-jenisnya, sifat-sifatnya, kriteria kolom, dan pengaplikasian dari kolom. Untuk introduction akan disampaikan oleh rekan saya, Aldi Patra. Terima kasih kepada saya Khairunisa yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengenalan mengenai kromatografi. Jadi kolom yang kita bahas ini merupakan komponen atau bagian yang isu kromatografi. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai kolom, kita harus paham terlebih dahulu apa itu kromatografi. Jadi kromatografi merupakan teknik atau metode pemisahan yang sangat populer saat ini untuk digunakan. Metode kromatografi merupakan metode yang tergolong sederhana untuk dilakukan. Tujuan dari penggunaan metode kromatografi ini untuk memisahkan senyawa pengotor, mengisolasi senyawa dalam campuran, dan lain-lainnya. Metode kromatografi ini juga memiliki tingkat selektivitas yang tinggi. Next. Jadi pada dasarnya kromatografi ini memiliki prinsip kerja yaitu berdasarkan perbedaan distribusi atau pergerakan zat dari komponen-komponen senyawa tersebut di antara dua fasa. Maksud dari dua fasa ini adalah fasa diam yang berupa bisa berfasa padat atau cair dan fasa geraknya berupa fasa cair atau fasa gas. Next. Jadi beberapa contoh instrumen yang menerapkan prinsip pemisahan kromatografi adalah 1. HPLC atau KCKT, 2. GCMS, dan ketiga yaitu kromatografi kertas. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Cutri Agustina. Terima kasih kepada Anda telah mempersilahkan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasinya tentang kolom. Nah, di mana fase diam merupakan suatu cairan yang dilalui oleh fase gerak. Komponen-komponen yang ada di dalam campuran pada sampel. Misalnya pada fase diam berupa HPLC dan TLC, kemudian pada kromatografi tergolong sebagai fase diam. Nah, sedangkan kolom merupakan suatu tempat pemisahan pada suatu komponen sampel. Umumnya, kolom terbuat dari stainless steel. Kemudian, memiliki bentuk lurus dan beroperasi pada suhu kamar. Next. Kemudian kolom dipanaskan terlebih dahulu sebelum digunakan, agar pemisahannya efisien. Secara garis besar, kolom dikelompokkan dalam dua golongan, yaitu kolom analitik dan kolom preparatif. Nah, kolom analitik sendiri merupakan suatu kolom yang dapat digunakan untuk menentukan jenis dan jumlah analitiknya. Kemudian, kolom preparatif merupakan suatu kolom digunakan untuk memisahkan komponen-komponen dari sampel dalam jumlah yang besar. Kemudian, jenis-jenis kolom akan dijelaskan oleh rekan saya, Dian Utari. Pada Dian dipersilakan. Terima kasih kepada Cutri telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan presentasi. Selanjutnya adalah jenis-jenis kolom. Yang pertama, paket kolom. Kolom ini terbuat dari logam yang tahan karat seperti kuparan baja atau stainless. Memiliki panjang kolom 1-10 meter dan diameter 0,2 sampai 0,6 cm. Sampel yang diinjeksi sebanyak 0,1 sampai 10 mikroliter untuk sampel cair dan 1 sampai 10 mili untuk sampel. Next. Yang kedua, kolom kapiler. Kolom ini menggunakan kapiler yang berupa silika atau SiO3, memiliki panjang 15-150 meter dan diameter 0,10 sampai 0,53 mm
yang permukaannya dilapisi dengan fase diam. Jumlah sampel yang diinjeksi 100 kali lebih kecil dibandingkan paket kolom. Next. Kolom kapiler dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, wall coiled open tubular atau WCOT, yang kedua support coiled open tubular atau SCOT, yang ketiga porous layer open tubular atau PLOT. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cutia tentang sifat-sifat kolom. Nah, berdasarkan sifat kolom terdiri dari 6. Yang pertama, kromatografi adsorpsi. Pemisahan kromatografi adsorpsi menggunakan fase diam berupa silika dan aluminium. Pada dan aluminium terdapat gugus hidroksida yang akan berinteraksi dengan solut. Komponen yang dipisahkan secara selektif terabsorpsi pada permukaan adsorben. Yang kedua, kromatografi fase terikat. Fase diam dapat berupa silika yang dimodifikasi secara kimiawi atau fase terikat. Modifikasi silika adalah hidrokarbon nonpolar. Contohnya, oktadesilsina, desilsilan, ODS atau C18. Dan kebanyakan pemisahannya adalah fase terbalik. Next. Yang ketiga, kromatografi penukar ion. Fase yang dapat menukar kation atau anion dengan suatu fase gerak. Contohnya, polistiren resin. Fase gerak adalah air yang memiliki sifat ionisasinya. Yang keempat, kromatografi pasangan ion. Fase diam dapat berupa silika yang disilanisasi. Contohnya C8 atau C18. Dengan fase gerak yang berupa buffer, tambah konsolven organik, tambah ion sandi, muatannya berawan. Yang digunakan dan mengatasi masalah yang melekat pada metode penukar ion. Selanjutnya, next. Yang kelima, kromatografi eksklusif. Solut dilewatkan ke dalam adsorben berpori. Solut dengan ukuran kecil akan masuk ke dalam pori-pori adsorben. Solut dengan ukuran lebih besar dari pori-pori adsorben akan lebih dulu. Biasanya digunakan untuk memurnikan dan memisahkan protein. Yang keenam, kromatografi afinitas. Fase diam memiliki gugus khas ligan dengan afinitas tinggi terhadap solut. Kompleks yang terbentuk antara solut dengan ligan dielusi ulang sehingga diperoleh solut yang diinginkan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Khairunisa. Selanjutnya adalah kriteria kolom yang baik. Kriteria kolom dapat dilihat dari beberapa faktor. Yang pertama adalah waktu retensi sampel. Waktu retensi sampel adalah waktu yang dibutuhkan analit mulai dari injeksi hingga keluar dari kolom dan sinyalnya dideteksi oleh detektor. Waktu retensi analit yang tertinggal pada fase diam disimbolkan dengan TR dan TM untuk waktu retensi pelarut sebagai pengelusi. Waktu retensi yang lama menunjukkan bahwa analit memiliki sifat yang sama dengan kolom dan pemisahan yang terjadi cukup baik. Waktu retensi sendiri dapat berubah-ubah sesuai dengan panjang kolom. Yang kedua adalah faktor kapasitas. Faktor kapasitas memberikan gambaran tentang puncak-puncak analit yang akan terelusi secara relatif dengan puncak fase gerak. Harga dari faktor kapasitas yang bagus itu berkisar antara 2 sampai dengan 10. Semakin rendah harga faktor kapasitas, itu menunjukkan bahwa kolom hanya menahan sedikit analit dan elusi yang terjadi sangat dekat kepada puncak fase gerak. Harga faktor kapasitas yang rendah juga menunjukkan bahwa pemisahan yang terjadi dengan kolom tersebut tidaklah bagus. Yang ketiga ada faktor selektivitas. Selektivitas adalah nilai retensi relatif tiap komponen oleh fase diam. Atau bisa juga dikatakan sebagai kemampuan dari fase diam untuk memisahkan dua komponen, di mana komponen duanya itu sangat sesuai dengan kolom dan mudah tertahan, sedangkan komponen satunya tidak terlalu tertahan dan ditentukan oleh partisi dan rasio relatif.
Selektivitas ini menunjukkan fungsi dan jenis dari fasadium yang digunakan. Hal ini dilihat dari puncak kedua komponen yang diperoleh. Selektivitas kolom yang baik itu berkisar pada nilai lebih dari 1. Yang keempat adalah efisiensi kolom. Efisiensi kolom ini menunjukkan ketepatan kinerja dari si kolom. Efisiensi kolom dapat diukur dari jumlah plat teori yang disimbolkan dengan N dan dari jarak setara pelarat teori atau disimbolkan dengan GSPT. Kolom yang efisien adalah yang tidak memiliki pelebaran pita, dan puncak yang dihasilkannya juga luas. Hal ini dapat dilihat pada nilai N yang diperoleh. Sedangkan pada GSPT, kolom efisien yang bagus itu adalah jika GSPT-nya berkisar antara 0,01 sampai dengan 1,0 mm. Yang kelima adalah optimalisasi kinerja kolom. Optimalisasi kinerja kolom ini akan menunjukkan bahwa pemisahan yang terjadi itu apakah baik atau tidak. Pemisahan analit yang baik itu adalah jika waktu analisis yang dibutuhkan relatif lebih singkat. Hasil dari optimalisasi kolom ini dapat berupa kromatogram yang simetri atau tidak. Kolom dikatakan bekerja secara optimal jika kromatogram yang terbentuk itu adalah berbentuk simetri. Selanjutnya, pengaplikasian dari kolom akan dijelaskan oleh rekan saya, Devia Nurul Azlamilza. Baiklah, saya akan coba memaparkan tentang pengaplikasian dari kolom ini sendiri. Jadi, kolom itu sebenarnya dari beberapa jenis, dan masing-masing kolom memiliki pengaplikasian sendiri. Oke, yang pertama ada polidimethylaksan, yang aplikasinya hidrokarbonteroid CBS. Yang kedua, penylmethyldimethylsiloxan yang mengandung 50% penil. Pengaplikasiannya pada peptisida, glucose, dan steroid. Yang ketiga, ada polyphenylmethylsiloxan, mengandung 10% pengaplikasiannya pada senyawa halogen. Selanjutnya, next. Selanjutnya ada polyethylene glycol yang aplikasinya pada alkohol, ether, dan glikos. Kemudian ada polydinolidimethylsiloxan yang pengaplikasiannya pada alkohol dan yang terakhir ada polytrifluoropropyldimethyl yang pengaplikasiannya chlorinate aromatics dan nitro. Next. Jadi di sini adalah gambar dari halaman awal jurnal yang kami ambil tentang pengaplikasian, salah satu contoh pengaplikasian dari kolom. Next. Jadi jurnal ini berjudul Aplikasi Zeolit Alam sebagai Fasadium pada Kromatografi Ion oleh Budi Oktavia, Edi Nastra, dan Jerry Kusuma Putra. Slide selanjutnya. Jadi jurnal ini membahas tentang salah satu aplikasi dari kolom. Jadi jurnal ini membahas tentang berbagai macam mineral yang dapat dijadikan sebagai fasadium atau pengisi kolom. Nah, mineral tersebut salah satunya adalah zeolit. Zeolit ini tidak bisa digunakan secara langsung untuk sebagai pengisi kolom atau fasadium. Harus melalui berbagai tahap untuk dapat mengisi kolom. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan pengotornya dan aktivasi zeolit alam tersebut. Slide selanjutnya. Jadi, aktivasi zeolit itu digunakan HCl dengan berbagai macam konsentrasi. Sedangkan karakterisasinya dilakukan sesudah dan sebelum aktivasi menggunakan instrumen XRD, XRF, dan FTIR. Nah, setelah diperlakukan dengan khusus zeolit ini, kan sudah hilang pengotornya dan sudah diaktifasi juga zeolitnya. Maka zeolit tersebut siap untuk digunakan sebagai pengisi kolom atau fasadium. Nah, zeolit ini bisa langsung digunakan sebagai fasadium untuk pemisahan.
pada jurnal ini juga menunjukkan bahwa percobaan dilakukan dengan dua pemisahan. Yang pertama, pemisahan menggunakan fasa diam atau pengisi kolom berupa zeolit, dan fasa diam yang satu lagi digunakan kolom komersial. Hal ini dilakukan untuk membandingkan apakah zeolit ini bisa menjadi pengisi kolom atau fasa diam atau tidak. Jadi hasilnya kemudian nanti akan dibandingkan hasil antara pemisahan menggunakan zeolit dan kolom komersial. Sekian pemaparan dari saya, dan saya akan kembalikan ke moderator. Baik, demikian akhir dari presentasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.